Tabik pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabik pun. Selamat pagi. Pagi. Dengan nomor 2. Silakan menyampaikan, memaparkan tentang visi misi Anda sebagai seorang duta literasi Lampung Barat. Baik, jika saya terpilih menjadi Duta Literasi Kabupaten Lampung Barat, maka visi dan misi saya yang pertama, kalau misi, saya ingin memperkenalkan literasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan kabupaten, GLD, serta pihak-pihak lain, dan kesannya agar literasi ini menyenangkan tapi berbobot. Gitu. Kalau untuk misi, saya mendukung kegiatan literasi. Yang kedua, juga mendukung kegiatan 15 menit berliterasi di sekolah, membaca buku dan membaca kitab suci. Oke, silakan duduk. Ya, saya awali lagi ya. Silakan Ibu izin. Oke. Visi misi. Visi, pandangan Anda jauh ke depan, apa yang Anda ingin lakukan ketika menjadi seorang duta literasi. Untuk mewujudkan visi Anda yang jauh ke depan itu, Anda turunkan ke dalam misi Anda di sekolah yang berkaitan dengan literasi. Karena sekolah adalah literasi sekolah adalah merupakan 3 ranah dari literasi yang harus dikembangkan secara umum maupun untuk Kabupaten Lampung Barat. Sebagai seorang pelajar, kontribusi apa yang sudah Anda lakukan untuk mengembangkan literasi di sekolah Anda sekarang ini? Aksi nyata. Saya suka bikin mading di sekolah, terus juga suka ngunjungin perpustakaan di sekolah, minjem-minjem buku. Kadang di waktu luang saya sama teman-teman saya buka buku bareng, terus kita bahas bukunya. Kadang tentang pelajaran, kadang tentang buku novel. Oke, mengunjungi perpustakaan bersama teman-teman, baca buku bareng, membicarakan hasil yang dibaca. Ya. Itu baru kelompok kecil. Ada tidak aksi yang sudah kamu lakukan berkaitan dengan literasi ini yang bisa menjangkau teman-temanmu yang lebih luas? Bidang teknologi dan informasi itu, Anda memanfaatkan bidang itu untuk pengembangan literasi di sekolah Anda sekarang. Ya. Jangkauannya bukan cuma diri sendiri. Kalau apalagi pengurus OSIS, dia harus benar-benar mampu menggerakkan teman-temannya yang lain. Apa program yang OSIS lakukan? Jadi selain di OSIS yang berhubungan tentang teknologi dan informasi ini, saya tergabung dalam ekskul yang namanya ICT. Itu tentang teknologi dan pengetahuan juga. Saya kadang suka bikin pamflet, suka bikin poster yang isinya ya nggak jauh-jauh dari tulisan, terus disebarin ke teman-teman sekolahan melalui online. Adakah dampak dari yang kamu lakukan? Kalau dampak yang sangat kelihatan untuk teman-teman, ketika membuat itu disebarluaskan ke teman-teman, apa dampaknya? Kamu kan berharap ketika saya membuat ini, teman-teman saya boleh tergerak. Nah, sepertinya belum ada. Cuma kadang saya suka share di status WA ataupun status Instagram tentang informasi-informasi yang berkaitan. Kadang saya suka share tentang sejarah dan lain-lain atau mental health gitu. Jadi mereka ngasih feedback juga ke saya kayak, oh iya Ken, ternyata kayak gini ya. Gitu. Oke, cukup. Boleh saya? Ya, silakan. Agak tertarik nih karena memang yang nomor 2 tadi siapa namanya? Ken ya? Ken. Ya, Ken remaja putri ya di era milenial ini. Ceritakan sih, mau cerita sih ya, liburan cerdas bersama keluarga. Ya seperti apa yang dikaitkan dengan literasi? Yang menarik buat anak-anak remaja milenial sekarang ini. Kita nyempetin museum sains yang di Jogja. Nah, itu menurut saya seru banget karena itu museum tentang sains yang seharusnya tuh kadang bisa jadi membosankan gitu buat anak-anak, buat generasi milenial seperti saya. Tapi di museum itu tuh
ada banyak fitur-fitur interaktif dan juga bahasanya tuh nggak terlalu berat, jadi bisa dicerna sama kita dan kita juga bisa dapetin pengetahuan dari museum tersebut. Kalau di Lampung, saya waktu itu pernah ngunjungin Museum Lampung. Itu menurut saya juga pengalaman yang sungguh menyenangkan karena saya juga suka sejarah. Jadi di Museum Lampung tuh ada kayak kerangka-kerangka, bukan kerangka juga sih, kayak tengkoraknya manusia zaman dulu, terus juga tapis, sejarah tapis tentang kapal-kapal kuno itu dulu juga ada di situ. Itu sih yang saya ingat dari pengalaman bareng sama keluarga. Jadi itu kan sampaikan juga tidak dengan teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga memahami, oh seperti ini sih yang asik liburan keluarga yang terkait dengan cerdas literasi gitu. Saya suka share sih di sosial media, khususnya Instagram. Jadi misalnya saya lagi pergi nih ke Museum Lampung, terus saya fotoin, saya kasih deskripsi di bawahnya, kayak ini tuh objeknya apa sih, terus gunanya apa, kayak informasi-informasi seperti itu, Bu. Dikembangkan lagi untuk budaya Lampung ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Tertarik bahwa Anda termasuk salah satu pemustaka di sekolah, karena beberapa yang disampaikan tadi sering mengunjungi perpustakaan sekolah dalam rangka membaca, kemudian meminjam buku. Saya mau tanya, dalam seminggu berapa kali pinjam buku dan berapa durasi membacanya? Kalau di SMA ini karena dampak pandemi ya, jadi saya lumayan jarang sekarang. Apalagi buku-buku yang di SMA sekarang banyak buku pelajarannya gitu daripada ensiklopedianya. Kalau dulu di SMP sama SD, saya suka seminggu tuh kalau dulu bisa sampai 2 kali, soalnya namatin bukunya dulu baru dikembaliin terus pinjem lagi gitu. Untuk durasi sendiri, satu buku novel atau buku ensiklopedia saya habis sehari 2 hari. Baik, kemudian misi Anda memperkenalkan literasi kepada pemerintah daerah, gerakan literasi daerah, stakeholder, tokoh lain dalam rangka pengembangan dan literasi yang berbobot. Bagaimana Anda mengadvokasi pemerintah daerah, kemudian GLD, stakeholder dalam rangka mengembangkan literasi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kayak kegiatan gitu. Terus juga kita sebagai pelajar ikut serta kan dalam kegiatannya. Jadi dengan partisipasi kita yang sangat banyak ini bisa ngasih tahu ke pemerintah kalau suatu kegiatan ini banyak peminatnya, terus juga berguna buat kami, soalnya kan ada sertifikatnya. Terus juga informasi yang didapatkan dari perlombaan tersebut bisa berguna juga buat pelajar dan juga buat GLD, soalnya kan makin banyak dikenal sama banyak orang gitu, makin banyak peminatnya ya. Baik, terakhir, Anda sudah tahu Lampung Barat sudah memiliki perpustakaan daerah walaupun gedungnya belum standar minimal. Sudah Pernah berkunjung? Sudah Memiliki kartu anggota perpustakaan? Sudah, tapi hilang. Baik, cukup. Terima kasih. Izin Pak Riyadi, saya langsung masuk ke pendalaman misi yang sudah Nanda sampaikan tadi. Ingin saya petik kalimat, saya garis bawahi, ingin memasyarakatkan literasi di Kabupaten Lampung Barat. Siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Parosil Mapsus Hut Lambar di tahun 2020. Ini beliau sampaikan, Bupati Lampung Barat. Beriringan dengan itu pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat sudah memulai dengan serius dengan melahirkan peraturan daerah nomor 13 tentang gerakan literasi. Ananda Ken sejalan dengan misi Ananda bahwa ingin memasyarakatkan gerakan literasi ini, literasi di tengah-tengah masyarakat. Hari ini yang Ananda inginkan terhadap kebijakan pemerintah ini pemerintah sudah buat perda.
sudah keluarin modal, ini bahasa kita, sudah persiapkan infrastruktur, sudah persiapkan organisasi, lembaga GLD di Kabupaten Lampung Barat. Ananda pengen apa lagi sih terhadap kebijakan yang diambil pemerintah agar pernyataan Bupati Lampung Barat dalam HUT Lambar di tahun 2020 itu ini tersampaikan untuk kita semua, khususnya untuk Ananda. Baik, kan lomba-lomba kan. Dan ini menurut saya tuh sangat berguna gitu karena memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan Bupati, GLD-nya juga menangkap istilahnya ya. Dan kita juga senang gitu dengan ada acaranya. Kalau menurut saya sih yang perlu digerakkan lagi ada kunjungan-kunjungan ke Perpusda gitu. Jadi lebih menghidupkan lagi Perpusda. Terima kasih. Jadi kemudian satu hal lagi, pernah nggak terpikir melalui misi Ananda tadi kalau kita gerakan literasi daerah, masyarakat, pelajar dan semuanya kita terprogram walaupun perpustakaan pemerintah daerah belum memenuhi standar minimal perpustakaan, pernah nggak terpikir di Ananda bahwa ini sekolah, ini SMA, ini SMP, ini SD, nantinya diprogram oleh pihak sekolah bekerja sama dengan GLD seminggu sekali, sebulan sekali, atau per triwulan kita kunjungan ke perpustakaan. Pernah terpikir tidak? Pernah sih, maksudnya kayak ada rombongan dari sekolah ke Perpusda, entah sebenarnya saya agak terbesit satu kegiatan dari Perpusda. Jadi nama kegiatannya Study with Us. Jadi kita belajar bareng-bareng, kita ngumpul, belajar bareng-bareng, terus nanti di akhir sesi ada yang maju terus ngungkapin apa aja yang tadi udah dipelajarin. Jadi berbagi pengetahuan bareng-bareng lah gitu. Oke, saya cukup silakan. Iya. Puji Tuhan, senang. Iya. Karena kan sekarang kan sudah masuk dalam 10 besar ya. Baik. Jadi nama kan juga sudah di mana-mana sudah terlihat dan terpampang ya. Secara tidak langsung terpilih atau tidak menjadi juara 1, 2, 3 ataupun berbakat dan favorit kan adalah 10 finalis dari Duta Literasi Lampung Barat. Masih milenial? Masih. Generasi Z. Generasi milenial ya. Nah, kalau kan seorang duta literasi itu dia harus literat ya, harus mampu menyaring informasi dan juga mampu menyampaikan informasi yang baik dan benar ya. Kalau Ken aktif di sosial media? Aktif. Penggunaan bahasanya masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, baku atau tidak? Kadang kalau misalnya nulis caption di IG itu pakai bahasa yang agak baku gitu. Cuma WB-nya kadang suka ketukar gitu, yang harusnya D-nya dipisah, yang harusnya D-nya tuh nggak dipisah, jadi ada spasinya gitu. Kadang masih suka. Nah, ini kan kalau di sosial media ini kan banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Ya. Yang terkadang ada yang sesuai dengan pemikiran Ken, ada juga yang kontra dengan pemikiran Ken. Ya, pasti. Misalnya, Ken selaku sekarang sudah diketahui sebagai 10 finalis Duta Literasi. Ken membaca misalnya caption ataupun keterangan dari satu pihak mengenai suatu hal dan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang menurut pemikiran Ken. Tapi Ken ingin memberikan tanggapan atau bagaimana. Itu yang biasa Ken lakukan seperti apa? Baik. Menanggapi informasi yang menurut Ken ini tidak benar ataukah ini hoax. Nah, ketika dalam melakukan penjawaban ataupun reaksi dari itu, seperti apa yang Ken akan lakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi antara penanggapan saya hoax dengan yang menurut saya salah atau benar itu berbeda. Kalau misalnya antara pernyataan ini salah atau benar, kita tuh harus tahu dulu nih, pola pikir tiap orang kan beda-beda, cara berpikir orang kan beda-beda. Apa yang menurut aku benar, nggak pasti menurut dia juga benar gitu. Kita harus menghargai adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan pola pikir. Kalau saya sih menanggapinya, saya berusaha mengerti dengan jalan pikiran dia kok bisa sampai berpikiran seperti itu gitu. Kayak apa alasan dibalik itu. Terus kalau saya memberi tanggapan sih, saya menghargai dulu opini dia, menghargai dulu keterangan yang sudah dia kasih di suatu isu. Lalu akan saya tanggapi di bawahnya dengan opini saya gitu. Jadi ada tahapannya dulu, ada kayak nulis paragraf kan ada tahapannya gitu. Nah, kalau saya kasih opini seperti itu. Ya.
cukup. Terima kasih. Oh iya, maaf. Tadi kan ada menyinggung soal hoax juga. Ya. Nah, saya kalau misalnya nanggepin hoax itu kasih data yang valid. Misalnya cari di Google, terus carinya juga nggak sembarangan. Jadi kan ada kayak situs-situs yang bisa diterpercaya kayak Kompas.com, National Geographic dan lain-lain gitu. Nah, saya biasanya ambil tautannya, saya kasih di situ beserta asumsi saya dan opini saya. Jadi kayak nampas kalau itu beneran hoax gitu. Terima kasih. Benar-benar memberikan informasi yang valid ya. Iya, betul. Jadi ada dasarnya, memberikan edukasi juga bagi yang sudah menyampaikan berita hoax. Betul. Terima kasih, Ken. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.